pada bulan Ramadan ini sangat berbeda sekali. Yang biasanya ada bukber bersama, terus kemudian ada sholat tarawih berjamaah, tapi untuk saat ini memang itu tidak memungkinkan demi untuk keselamatan kita semua. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa ibadah itu tidak selalu memandang di mana tempatnya, tetapi ibadah itu adalah tergantung niat kita sendiri. Kalau niat kita memang lillah ta'ala dan Allah Ta'ala, kita sholat tarawih di rumah itu fadilahnya juga sama. Kita sholat berjamaah di rumah fadilahnya juga sama, asalkan niatnya lillah ta'ala dan kita laksanakan kewajiban itu. Jangan gara-gara corona masjid ditutup, sholat tarawih tidak dibolehkan di masjid, sholat tarawihnya enggak dilaksanakan. Nah, itu yang rugi. Padahal sholat tarawih itu bisa dilaksanakan dimanapun dan di mana saja. Seperti itu. Ngomongnya dikit nih Kak, misalnya tarawih itu kan biasanya kita berjamaah. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang nggak tahu nih, sholat tarawih itu minimal kita harus berapa orang sih? Atau enggak kita harus gimana sih? Kan bisa ada yang bilang yang sholat tarawih ya itu harus ada atau enggak? Sholat tarawih itu sebenarnya Rasulullah dulu mengerjakan 11 rakaat. Jadi 8 rakaat itu tarawih, 3 rakaat itu witir. Kemudian Rasulullah pernah ditanya maksimal berapa sih tarawih itu. Nah di saat itu Rasulullah tidak menyebutkan maksimalnya berapa. Nah pada zaman Sayyidina Umar baru dikerjakan sholat tarawih itu 23 rakaat. 20 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir. Kemudian teknis atau cara kita melaksanakan sholat tarawih itu sama seperti kita sholat sunnah yang lainnya. Ya rukun-rukunnya sama. Dan juga ada yang pernah nanya itu, saya nggak bisa sholat tarawih karena saya tidak hafal surah-surah gitu. Itu seperti ini sebenarnya. Tarawih itu yang wajib itu adalah membaca Fatihah saja. Misalkan kita hanya bisa baca Fatihah saja dibaca dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, sah tarawihnya. Atau saya ada hafal surah Ustaz, tapi surah Al-Ikhlas saja tidak apa-apa. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas sampai seterusnya tidak apa-apa. Sholat tarawihnya tetap sah. Intinya dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Itu. Jadi kalau sholat tarawih itu boleh nggak sendirian? Pada dasarnya sholat tarawih itu adalah sendiri. Pada dasarnya. Tapi kalau berjamaah juga itu lebih baik juga. Tapi sendiri juga tidak apa-apa. Berjamaah juga lebih baik. Intinya dilaksanakan, jangan sampai kan sholat tarawih biasanya berjamaah. Saya sekarang di rumah nggak bisa berjamaah, berarti nggak bisa dong tarawihnya. Nah, itu salah. Jadi tarawih itu, sholat tarawih itu bisa dilaksanakan baik berjamaah maupun sendiri. Gimana nih Ustaz? Kalau dari yang modern yang berbeda ini, bekal-bekal apa aja yang bisa kita siapkan? Bekal-bekal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya lah, karena kan bulan Ramadan ini memang berbeda gitu. Jadi bekal apa yang harus kita siapkan supaya nanti kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebuah ibadah atau semua ibadah sebenarnya, semua ibadah apabila dilakukan dengan tanpa adanya ilmu, maka ibadah itu akan sia-sia. Baik itu ibadah sunnah, lebih-lebih lagi adalah ibadah yang wajib. Kita sholat, tapi kita tidak tahu rukun-rukunnya mana, syarat-syarat sholat apa, sunnah-sunnah sholat tidak tahu. Dia sholat saja dengan tanpa belajar, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi mengetahui ilmu tentang sholat ibadah itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, ketika kita ingin beribadah, maka terlebih dahulu kita harus tahu ilmu-ilmu yang berkait tentang ibadah tersebut. Seperti Ramadan. Ketika kita memasuki Ramadan, maka kita harus tahu syarat-syarat orang yang bisa Ramadan itu apa sih? Karena tidak semua manusia yang boleh ikut Ramadan. Ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah orang yang balik, orang yang orang yang sudah, kalau perempuan sudah haid itu wajib hukumnya berpuasa. Kalau laki-laki orang sudah bermimpi basah wajib hukumnya berpuasa. Tapi kalau anak kecil, TK misalkan atau SD kelas 1 atau belum berumur, belum balik lah, maka itu belum wajib dia berpuasa.
Jadi ilmu-ilmu tentang ibadah itu kita harus tahu. Bahkan setan itu lebih takut kepada orang alim yang tidur daripada orang yang bodoh sedang beribadah. Loh, kenapa begitu? Kok orang beribadah itu tidak ditakuti oleh setan, tapi dia lebih takut kepada orang yang tidur? Gimana bisa? Nah, seperti ini. Orang yang alim apabila dia tidur, dia tahu tata cara tidur. Mama sebelum tidur dia akan berwudu dulu. Terus kemudian sebelum tidur dia akan membaca doa tidur. Kemudian posisi tidur dia tahu, memiringkan kanan badan ke sebelah kanan. Terus nanti setelah bangun dia akan membaca doa setelah tidur. Jadi itu orang alim. Dia akan tahu tata caranya. Itu yang ditakuti oleh setan. Tetapi orang yang ibadah, orang bodoh yang ibadah, si ahli ibadah tapi bodoh, itu tidak ditakuti oleh setan. Kenapa? Dia sholat, tapi rukun syaratnya itu dia tidak tahu. Jadi setan itu, ini orang ini main-main ini. Setan itu tahu bahwa sholat kita itu tidak sah, karena dia tahu bahwa orang ini tidak berilmu. Jadi itulah pentingnya ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu sia-sia. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu ilmu-ilmunya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian semua orang yang alim. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah ini. Jadi orang yang berilmu. Terutama yang dimaksud dalam hadis ini adalah berilmu dalam ilmu agama. Harus tahu baca Al-Quran, kemudian rukun-rukun sholat, rukun iman dan rukun Islam sebagainya. Penting itu adalah ilmu Islam, ilmu agama Islam, itu yang harus diutamakan. Tetapi saya tidak bisa, misalkan saya tidak bisa menjadi orang yang alim. Ada pilihan yang kedua, au muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar, jadi penuntut ilmu. Jadi kalau kita tidak bisa mengajar, jadilah orang yang belajar, jadilah penuntut ilmu. Tapi saya tidak bisa menuntut ilmu, saya sudah tua. Oke, ada pilihan yang ketiga. Au tadi kan kun aliman, au muta'alliman, sekarang au mustami'an, jadilah pendengar. Pendengar ini tidak harus masuk sekolah, tidak harus masuk ke tempat-tempat yang formal, tapi ikut-ikut kajian di masjid, kita mendengarkan dakwah, itu namanya mustami'. Sama kayak sobat-sobat iya, sekarang kita ini termasuk dua golongan ini. Muta'alliman, orang yang belajar, terus kemudian yang ketiga mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu agama. Terus ada pilihan yang keempat lagi, adalah au muhibban, adalah pencinta. Jadi saya bukan orang alim, Ustaz. Saya tidak belajar, Ustaz. Kemudian saya tidak mendengarkan, tapi saya cinta kepada orang yang tiga itu. Saya cinta kepada ulama, saya cinta kepada penuntut ilmu, saya cinta kepada orang yang suka mendengarkan dakwah. Jadi itu termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Rasulullah. Tapi lanjutan hadis ini, wala takun khamisan, janganlah jadi orang yang kelima. Apa orang kelima? Tidak jadi orang alim, tidak menuntut ilmu, dan tidak menjadi pendengar, tidak juga menjadi pecinta. Itu adalah orang yang halik, orang yang celaka. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melaksanakan salah satu hadisnya Rasulullah SAW, dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terus gini, Ustaz, kalau kita kan selama corona atau selama Ramadan ini kita libur terus, Ustaz. Semua nggak ada masalah pekerjaan, banyak libur, banyak PHK, sekolah juga libur, online, semua di rumah, serba di rumah nih. Kalau yang lain kan biasa sekarang yang tren banget kan karena kaum rebahan, Ustaz. Kaum rebahan. Jadi kita tidur aja sehari-hari. Memang saya pernah dengar sih, bulan puasa itu kan kalau misalnya tidur bakalan. Cuman kalau dalam kondisi kayak gini kita kemungkinan bakal tidur seharian. Itu gimana, Ustaz? Oke, memang di dalam Ramadan ini banyak sekali fadilah atau hikmahnya. Fadilah itu bukan hanya kepada orang yang sedang beribadah, tapi orang yang tidur pun itu dianggap ibadah. Itu luar biasa di bulan Ramadan. Tapi orang tidur yang seperti apa yang dapat pahala ibadah itu? Jadi ada niatnya juga. Ketika kita tidur siang misalkan, kita niatkan nanti agar saya jaga malam bisa tadarus.
maka tidur siangnya itu akan menjadi pahala. Tapi kalau tidur siangnya, ini teman-teman ya, saya tidur siang biar nanti malam bisa mabar. Mabar apa? Nggak tahu lah mabar. PUBG. Nah, seperti itulah ya. Tergantung niatnya sebenarnya. Kalau niatnya tidur siang itu untuk ibadah nanti jaga malam kuat pada malam, maka tidurnya siang itu akan dicatat sebagai ibadah. Meskipun dia ngorok misalkan pas tidur, tidak apa-apa. Itu akan dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau niatnya tidak untuk ibadah nanti, maka tidurnya itu ya biasa-biasa saja. Jadi tergantung niat. Maka niat itu sangat perlu ketika kita tidur. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Tidur misalkan, niat saya nanti agar tarawih, tidak ngantuk. Terus tadarus, tidak ngantuk. Maka tidurnya itu semenjak dia tidur sampai dia bangun itu dicatat sebagai pahala oleh Allah. Jadi buat teman-teman nih, nanti misalnya ada yang tanya-tanya seputar bulan Ramadan kali ini, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Insya Allah nanti pertanyaan bakal kita pilih salah satu dan bakal bisa dijawab langsung sama ustadznya. Oke, itu ada lagi nih Ustaz. Misalnya nih, kita dalam seharian ini nganggur kan. Kira-kira dalam seharian ini selain tadi itu dapat pahala, terus apa aja yang bisa kita lakuin, hal-hal positif selama seharian yang bisa kita lakuin supaya kita hidup. Jadi pertanyaannya bagus ya. Karena memang pada bulan Ramadan ini semua ibadah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan satu pahala itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kebaikan. Contoh kecil, contoh sederhana saja. Apabila kita bersedekah di bulan Ramadan dengan sebutir kurma, maka itu pahalanya sama seperti kita bersedekah 1000 butir